warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sehat semua Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak? Alhamdulillah. Saya di sini sengaja minta ditemani sama Ustadz besar. Badannya enggak lah, besar ilmunya juga insyaallah ya. Beliau salah satu kader juga ya, dan satu tim di Arsadaya Dhaka Indonesia. Jadi ketika ada pasien-pasien yang ada di wilayah Klaten, Jogja, Solo dan sekitarnya, saya selalu arahkan ke Ustadz Wildan Zulfikar. Beliau ini muadzin dan imam ya, dan imam di Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa sini. Jadi ini Ustadz lokal yang Masya Allah keren banget. Bentar lagi menasional ya. Amin. Ya, jadi beliau ini di kelas saya di Gontor dulu. Saya 2010, beliau 2011. Tapi beliau punya kelebihannya suaranya kayak Nabi Daud. Dan termasuk JMQ ya, Jamiatul Qura. Jadi kalau di Gontor itu ada perkumpulan Qori, itu namanya JMQ, Jamiatul Qura. Jadi siapa saja yang diruqyah beliau, itu jinnya langsung ngantuk, kayak terhipnotis, keluar sendiri, kepleset, keluar lewat iler. Ya, kita masuk kepada pembahasan kita malam hari ini. Mohon maaf ya kalau telat agak lama, karena tadi kita habis jalan-jalan dulu sama panitia ya. Saya diamanahi untuk ngisi lagi-lagi tentang cinta dan sihir. Sebelum kita bahas tentang yang goib-goibnya, saya pengen sharing terlebih dahulu kepada teman-teman semua bahwa yang namanya cinta itu hakikatnya sudah menyihir. Cinta itu sudah menyihir. Apalagi ketika seseorang itu landasan cintanya adalah hawa nafsu. Itulah yang dijelaskan di dalam filsafat cinta Yunani. Mereka membagi cinta itu dari 3 tahapan. Eros, ini yang paling rendah. Cinta yang landasannya adalah sesuatu yang erotik, terlihat, nampak, kecantikan, ketampanan, kemudian hal-hal yang sifatnya materi dan bisa disifati, yang bisa dilihat secara indrawi manusia. Tentu cinta yang macam ini itu adalah cinta yang muncul dari kesadaran binatang manusia, kesadaran binatang ya, yang dia itu sifatnya memaksa, menggebu-gebu. Pokoknya aku cinta sama orang itu, mau dia nyaman sama aku atau tidak, aku harus mendapatkannya. Mau dia sudah bersuami atau belum, aku harus mendapatkannya. Sebaliknya, mau dia sudah beristri atau belum, aku harus mendapatkannya. Itulah ya tikus-tikus manusia. Manusia-manusia berkesadaran binatang. Karena dia nggak mau tahu. Manusia dibedakan sehingga dia menjadi makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Itu bukan hanya dengan kesadarannya saja. Nggak cukup dengan sadar. Kalau hanya dengan sadarnya, apa bedanya manusia sama hewan? Hewan punya kesadaran enggak? Punya. Sadar dirinya lapar, dia makan. Sadar dirinya haus, dia minum. Sadar dirinya itu sudah masuk musim kawin dia. Tapi apakah cukup hanya dengan sadar saja? Enggak. Manusia punya etika, manusia punya budaya, manusia punya agama. Sehingga tatkala dia lapar,
dia akan menimbang dulu itu. Kira-kira kalau aku makan nih, makanan yang akan aku ambil ini halal atau haram, baik atau tidak secara zatnya, etis atau tidak dalam mengambilnya itu. Beda sama kucing, beda sama tikus, beda sama ayam. Kalau dia lapar tinggal notol aja itu makanan. Pernah lihat nggak video bapak-bapak lagi makan, lagi sedep-sedepnya mau makan ikan diserobot ayam? Ya itulah, kalau manusia makan asal makan, dia nggak memperhatikan adab-adabnya, manusia setengah setengah ayam. Demikian juga sadar dirinya punya keinginan untuk kawin, udah saatnya melepas masa jomblo. Tentu kita yang muslim ini gak bisa mengandalkan cinta erotik saja, yang eros, tahapan eros. Kalau seperti itu nanti gak beda seperti hewan. Ketika cintanya ditolak, ngebet dia, bahkan dikte Allah istikharah, tapi gak jadi istikharah, memaksa Allah. Ya Allah, kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah ya Allah, karena Engkau yang maha kuasa ya Allah. Kalau doa sendiri nggak makbul, pergi ke dukun, minta dupa, minta aji-ajian. Berawal dari situ. Sehingga kasus sihir cinta ini nyata, bukan hanya sekedar haluisme, bukan hanya sekedar isapan jempol belaka atau tahayul apalagi khurafat, bukan. Ini memang ada. Asihan, ilmu pelet itu sudah ada larangannya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Ini spesifik beliau mengatakan, sungguh yang namanya ruqyah jambi-jambi, maksudnya adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah syirkiyah. Ya. Kemudian tamaim itu pernak-pernik yang diyakini bisa menolak bala. Tiwalah ini ilmu pelet, ilmu asihan, apapun bentuknya. Mau katanya itu mahabbah kayak Raja Nabi Yusuf, kayak ajian kunjali atau semar mesem jarang goyang, kata Nabi itu syirik. Syirik itu hukum bukan? Hukum apa bukan? Bukan. Rasul mensifati itu semua dengan kesyirikan, meletakkan pada posisi kesyirikan. Secara otomatis kalau beliau mengatakan syirik, hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Jadi tiwalah itu praktek-praktek yang memelet wanita ataupun laki-laki, itu sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dikatakan haram secara implisit dengan kata-kata syirik. Secara otomatis itu menunjukkan hukum keharamannya. Dan itu dikembangkan teman-teman di Jawa. Cara melet banyak caranya, dari yang paling standar, paling ringan, sampai pelet yang modern. Kalau orang zaman dulu mau melet wanita itu nyari apa? Biji merica yang belum ditumbuk, diambil, diputar-putar itu di tangan, dia baca ajian, disebut nama orang yang mau dipelet, kena dengan izin Allah. Jangan dipraktekin ya. Ada yang pakai kembang kantil, tahu bunga kantil? Tahu pasti.
simpan di bawah lidah, ya, sambil melakukan sesuatu. Maka secara filosofi kantil ini kan kemantil-mantil apa ya istilahnya? Dia terseok-seok, kecantol, ya, terkait ya. Jika ketika itu kantil ditaruh di lidah sambil natap entah foto entah orangnya secara langsung, itu efek sihirnya bisa kena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang klasik. Yang seakan-akan Islami ada juga. Ini dituliskan di kitab yang pernah saya bahas waktu rame Samsudin nama pesulap merah ya. Saya kan pernah bahas. Itu diajarkan dalam satu kitab yang dinisbatkan kepada salah satu nama ulama besar. Ada cara buat melet itu. Makanya saya heran deh orang-orang yang membela kitab itu. Katanya sanadnya nyambung ke Nabi. Coba berikan satu dalil aja. Nabi ngajarkan cara pelet. Dalil hadis palsu aja deh. Gak usah yang sahih. Yang palsu atau yang dhaif deh. Nabi ngajarkan cara melet untuk wanita yang nolak cintanya. Atau Nabi ngajarkan memberi pelajaran untuk orang zalim dengan cara santet dengan boneka dari lilin. Pernah Nabi ngajarin gitu? Hah? Pernah enggak? Atau Nabi ngajarin ngobatin penyakit pakai air kencing? Hah? Atau Nabi ngajarin mematikan hati suami yang cemburuan dan overprotective ke istrinya dengan cara menghidangkan jantung anjing? Nggak percaya? Oh, saya nggak bawa kitabnya sih. Dan itu diajarkan di kitab-kitab kayak gitu loh. Di antara cara peletnya itu pakai telur. Ada yang pakai telur, ada yang pakai kodok. Mungkin mau mengundang Kuchio Senojutsu. Itu kodok-kodok dari Gunung Myoboku. Ada yang pakai kodok loh teman-teman. Cara nyembelihnya itu spesifik sekali dijelaskan. Harus pakai pisau yang dari bambu. Apa istilahnya ya? Pisau bambu itu? Apa? Welat ya, welat. Pakai welat. Harus pakai itu. Kemudian nanti ngadep ke arah mana, ke arah mana. Ada bacaannya dari potongan ayat Quran. Naudzubillah. Kenapa saya mengatakan naudzubillah? Ini penghinaan di Quran loh. Masa Quran buat melet dengan cara media seperti itu kan? Ada yang pakai darah burung apa tuh? Darah merpati putih. Bukan nama perguruan silat, bukan. Merpati yang warnanya putih. Ya, burung merpati yang warnanya putih. Itu di kitabnya memang dijelaskan itu. Merpati yang warnanya putih disembelih, nanti darahnya itu dibuat nulis tilasmun. Tilasmun ini ulama sepakat keharamannya. Karena tilasmun itu rumus-rumus sihir. Sengaja saya up video tentang wafat ben pada kepancing. Saya nggak up soal tilasmun karena ternyata orang-orang yang mengkritik saya pada hakikatnya juga nggak paham apa yang dia kritik. Ya, nggak paham seluk-beluk sihir itu. Itu tilasmun semua isinya. Buat ngerajah pakai darah. Ini ajaran dari mana? Ulama ngajarin gini, percaya antum? Mas-mas percaya kalau ada ulama ngajarin kayak begini? Nggak mungkin lah. Ulama model apa ngajarin cara kayak gitu? Makanya saya katakan, saya berani memastikan bahwa kitab itu bukan karangan ulama. Itu pemalsuan atas nama ulama, iya. Ditulis, nanti efeknya macam-macam itu. Dan di situ dijelaskan
cara ngamalkannya di saat waktu yang kayak gimana, jam berapa, istilahnya kalau sekarang jam berapa. Karena di setiap jam-jam itu pergantian jam-jam yang ada di suatu hari itu berkaitan dengan kekuatan-kekuatan planet-planet yang ada di antariksa sana. Dengan kekuatan bulan, wah. Ya, Mars untuk apa, Venus untuk apa, Jupiter untuk apa, Saturnus untuk apa, itu semua sudah jelas. Ada penjelasannya, lengkap. Mas saya nggak jelaskan detail, buat apa? Wong kita mau belajar tentang tauhid, bukan belajar sihir ya. Lah ya. Cuma mohon maaf, sering orang-orang itu mengatakannya ini adalah suatu fun, cabang dari keilmuan yang katanya bukan ilmu sihir. Terserahlah, kewajiban saya adalah mendakwahkan, bukan memaksa Anda untuk sependapat sama saya. Cuma kita bisa menilai dari argumen mana yang paling kuat ya, karena ini bahaya sekali. Saya neliti ini sejak saya masih di Mesir dulu, dan itu bahayanya luar biasa. Karena saya belajar bukan dari yang berbasis bahasa Arab saja ya, kitab-kitab induk dari Eropa pun itu ternyata raja-rajahannya mirip sama seperti itu. Kalau jenengan penasaran bisa ikut classroom sang penyihir, itu sudah saya jelaskan detail di sini. Termasuk contoh-contoh raja-rajahan yang beraneka ragam. Dari Cina pun ada rajanya sama. Itu berawal dari ajaran-ajaran okultisme. Kembali ke masalah pelet. Pelet itu dalam beberapa referensi kitab-kitab ruqyah syariah, yang paling terkenal adalah kitabnya Fadilatus Syekh Wahid Abdus Salam Bali, judulnya As-Sarimul Battar fi Tasaddili Saharatil Asrar. Dalam kitab itu dijelaskan salah satu jenis sihir, salah satu jenis sihir mahabbah. Tapi hakikatnya sihir mahabbah, mahabbah itu adalah ghoyah, mahabbah adalah tujuan. Metodenya itu bukan metode mahabbah, metodenya macam-macam. Metodenya menggunakan 4 unsur atau 4 elemen inti bumi: tanah, air, api, dan angin. Tanah, air, api, sama angin ini tinggal nanti diselaraskan dengan metode-metode yang ada. Angin menggunakan metode mu'allaq, sesuatu yang diikat, gantungkan. Tanah bisa menggunakan metode madfun. Apa madfun? Yang dipendem. Jadi buhulnya buhul pendem, dikubur. Tapi kalau di Indonesia bukan hanya pendem, tapi menyebarkan tanah kuburan. Itu pun nanti ada spesifikasinya. Penelitian saya ini penelitian kualitatif fenomenologi. Jadi saya wawancara langsung dengan informan-informan terpercaya yang memang masih aktif dalam dunia sihir. Dan rata-rata tanah kuburan bukan sekedar tanah kuburan biasa, melainkan tanah kuburan yang orang yang meninggal di situ itu dalam kondisi yang mengenaskan. Entah itu korban pembunuhan, entah itu korban, seringnya korban kecelakaan, yang darahnya netes mengalir ke bumi, itu tanahnya diambil buat media apa? Sihir. Disebar. Lihat episode Pak siapa namanya di Jogja itu? Bukan, yang baru-baru ini, yang pisang goreng itu loh. Belum subscribe ya. Pak Kiat. Ya. Itu kan menemukan sebelum beliau sakit dan usahanya hancur, itu menemukan apa? Tanah yang tersebar di wilayah warungnya itu. Tadinya beliau nggak curiga kalau itu sihir, tapi setelah tanah itu ditemukan tiba-tiba langsung ambruk semuanya. Wallahu alam, kita belum follow up lagi gimana kondisi beliau. Insya Allah nanti saya dengan teman-teman dari Jogokarian insya Allah mau
ke sana jenguk beliau. Itu hanya salah satu contoh saja ya. Metode tanah, ada yang pakai tanah kuburan, ada yang pakai pendem, ada yang pakai bangkai. Saya mau nanya nih, kalau sihir pakai kotoran manusia, kira-kira itu sihir pakai apa, itu elemen apa? Apa kira-kira? Gas, angin nah. Itu tanah itu tanah ya, pokoknya bangkai, kotoran, segala sesuatu termasuk kembang itu masuk ke tanah ya. Karena nantinya akan bersatu kembali itu dengan tanah. Jadi kalau ada orang ngasih kotoran itu jangan diserok, apalagi dikasih tanah, itu menambah energi. Antum cari bensin bakar, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Atau biasanya wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pengalamannya ya dari orang-orang yang pernah disihir pakai metode manusia itu, dibakar, yang lagi makan, maaf ya, dibakar itu nggak sampai seminggu orang yang meletakkan itu datang ke rumahnya minta maaf, aku tolong dimaafkan karena anusku kebakaran itu. Serius, ini cerita nyata teman-teman. Ini saya nggak lagi ngarang-ngarang ya. Subhanallah. Ini kebakaran itu. Jadi ada lawannya. Itu namanya nusroh. Selagi tidak ada unsur syirik nggak masalah. Nanti bisa lihat ya di dalam kitab Fathul Bari, nusroh itu macam-macam. Ada yang memang nusroh min amali syaiton. Nusroh itu pelepasan sihir ya. Ada yang bagian dari pekerjaannya setan. Itu yang pakai cara-cara syirik, nyembelih kambing untuk jin ya. Kemudian apalagi yang pakai syirik biasanya? Pakai apalagi ya? Ya ayam cemani atau ya hal-hal yang berbau kesyirikan itu nggak boleh. Tapi kalau nggak ada kesyirikannya nggak masalah. Ya, kayak tadi itu. Ini pengalaman dari salah satu tim saya dulu. Jadi tim saya itu orang dari Jawa Timur. Ya, dulunya memang pernah bergelut dalam dunia kayak begini, suprinity real, dan memang dukun aktif dulu. Jadi beliau tahu pengapesan ini pakainya ini, pakai ini. Nah, itu dipraktekkan langsung itu, kebakaran lah anusnya. Ya, jadi ada hal-hal yang seperti itu ya, perlu observasi lebih dalam. Nah, kemudian tadi apa? Angin udah ya, tanah, api. Nah, api yang maklum itu tadi yang saya kutipkan sedikit dari kitab, salah satu kitab itu caranya pakai telur dipendam di sumbu api yang menyala dengan dituliskan raja-rajahan di telur itu akan membuat hati wanita atau laki-laki yang ditarget akan terbakar api kerinduan. Ya, itu pakai api itu. Ada yang dibakar langsung, ada yang diletakkannya di tempat sumbu api yang menyala. Jadi kadang-kadang ada sihir itu yang hanya bekerja ketika matahari terbit sampai pertengahan, supaya orang itu nggak bisa aktivitas. Kalau punya pekerjaannya terbengkalai, kalau dia ibu rumah tangga nggak bisa ngurus suami dan anak-anaknya, karena ketika jam-jam itu dia lemes, tapi setelahnya bergas lagi, sehat lagi. Ada yang mengalami kasus serupa? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada? Alhamdulillah. Ya, jadi kadang-kadang ya itu kasus-kasus sihir itu
ciri utamanya adalah sakit di jam-jam tertentu, sehat setelah selesai jam itu. Ada yang cuma dibikin 3 jam, ada yang sampai setengah hari. Ya. Saya lanjut dulu. Yang terakhir apa tadi? Air ya. Nah, air ini ya dilemparkan, ada yang dilemparkan ke lautan, ke sungai, ada yang disiramkan, ada yang melalui minuman untuk diminum. Sehingga yang namanya buhul sihir itu enggak mesti bentuknya ikatan. Kadang-kadang justru malah buhul itu adalah sesuatu yang abstrak, karena minuman kan enggak kelihatan tuh. Tapi ternyata minumannya dicampur sesuatu yang menjijikan dan najis. Baru kemarin kita podcast sama seorang pemuda yang sudah diganggu jin sejak umur kelas 4 SD itu umur berapa? 4 SD 9 tahun lah ya, kira 9-10 tahun. Sampai usianya sekarang 30 tahun, 20 tahun beliau kena sihir. Emang anak kecil bisa? Lah subhanallah, sihir yang kita lacak ini ternyata bukan kiriman orang. Jadi ibunya ini karena dia orang desa pelosok sedaerah sama saya. Jadi waktu kecil itu sering sakit-sakitan teman-teman. Yang namanya naluri seorang ibu, apalagi mohon maaf kondisi ekonomi yang nggak cukup berobat untuk ke dokter dan rumah sakit, akhirnya datangnya ke orang, nah itu. Nah sama si para waras ini, masih mending para waras daripada para edan, menyuruh ibunya mengobati anaknya itu dengan darah haidnya sendiri. Selama bertahun-tahun anaknya nggak tahu kalau minumannya itu dicampur darah haid ibunya. Ibunya mau aja, tapi nangis ketika melakukannya, nggak tega. Tapi karena maaf minim pendidikan, minim SDM, akhirnya melakukan karena kepengen lihat buah hatinya itu sembuh, nggak sakit-sakitan. Itu waktu saya diceritain dan langsa banget, sampai merebes mili. Dan dimandikan pakai air kencingnya. Pernah lihat podcast saya sama Om Deddy Corbuzier? Ya, Om Deddy kan ngeliatin video. Ya, yang saya nggak mau lihat tapi tetap diliatin, ngawur teman. Itu video ibu-ibu yang mohon maaf, dia merogoh bagian bawahnya. Ya maaf ya, ada anak kecil saya sampaikan itu. Bagian bawahnya dirogoh sama beliau. Kemudian diusapkan ke wajah orang kesurupan. Saya baru tahu kalau itu ternyata filosofi pengobatan orang kejawen. Karena manusia lahir dari lubang itu, maka pengobatinya pakai ijil. Itu masih mending lah, cuma diusap, ini diminumkan. Akhirnya gangguannya itu berpusar di perut, sampai beliau itu sudah punya anak sekarang. Di umur 30 tahun itu sakit-sakitan terus, kayak orang kena anyang-anyang, tahu anyang-anyang enggak? Pipis, bolak-balik pipis, radang, periksa ke dokter nggak ada penyakitnya, akhirnya linglung. Wah kasihan pokoknya. Makanya saya selalu katakan yang namanya sihir kadang itu tidak terjadi karena buatan orang, tapi melalui ulah sendiri. Itu ekstrim tadi. Yang nggak ekstrim macam-macam, minum air yang dijampi tapi nggak jelas jampinya apa, rajahnya dicampur tilasmun dan wafat, mandi dari air yang dianggap keramat, itu kan membuka segel QB dari dalam tubuh. Antum nanti bisa jadi jin curi itu sewaktu-waktu. Paham ya? Nah, apa istilahnya kalau di Jujutsu Kaisen itu ya? Nah, ada wibu nggak di sini? Nah, saya mantan, makanya saya taunya cuma Naruto, nggak update lagi karena ya itu dulu kesukaan saya, Naruto, Shaman King, Kakashi, One Piece.
One Piece yang nggak rambung-rambung. Sorry, nakama. Yang ada nakama di sini. Jadi itu teman-teman. Proses dari 4 elemen bumi yang dimanfaatkan oleh penyihir untuk mengganggu dan merusak sistem kerja organ tubuh manusia, bahkan kesadaran jiwa dan raganya. Dan itu semua kadang diikatkan oleh bintang-bintang tertentu. Ini namanya daurah falakiyah al-istihbar. Makanya di setiap referensi-referensi tentang ruqyah syariah, bahkan di kitab I'anatul Talibin itu ada cara buat membakar jin, ya. Di situ beliau muallifnya itu menyuruh membaca surat At-Tariq. Adapun di dalam Wiqayatul Insan minal jinni wasyaiton, Sawa'iqul hariqa ala syayatinil marida wa saharahal mariqah, As-sarimul batar fi tasaddili saharatil asrar, dalam kitab Maradus Sihar, dalam kitab Usulus Sihar, dan macam-macam kitab-kitab pengobatan yang lain, itu selalu menganjurkan untuk membaca surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Kenapa kira-kira? Ada yang hafal Quran? Coba As-Saffat ayat 1 sampai 10. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dzikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifzan min kulli syaitanin marid, la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib, illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Jadi ini ayat tentang bintang yang Allah fungsikan bintang itu untuk melempari setan-setan yang mencuri dengar kabar langit, termasuk setan-setan yang diajak kerja sama para tukang sihir untuk berkamuflase seakan-akan bintang itu punya spirit-spirit tertentu, punya kekuatan-kekuatan tertentu. Maka cara melawannya gimana? Bangun di saat-saat serangan itu mulai datang. Umumnya itu dari jam 1 malam sampai jam 2. Perhatikan aja baik-baik. Moga sih jangan ya. Maksudnya nanti kalau ada teman-teman atau sanak saudara, sanak famili yang kok terindikasi kena sihir, perhatikan dari jam 1 sampai jam 2. Coba, ada enggak di antara bapak-bapak di sini yang pernah didiagnosa kena sihir? Mohon jangan malu-malu, saya pengen tahu dan kita pengen mendengar pengalamannya. Coba angkat tangan. Kayaknya ibu-ibu banyak. Bapak-bapak enggak ada? Ibu-ibu ada enggak? Ibu-ibu di luar ya? Saya nggak bisa lihat lagi nih. Bisa dilihatin nggak? Hah? Boleh? Boleh. Yuk, kita ke depan Ustaz dulu. Tapi bukan ruqyah ya. Cuma pengen tahu aja. Permisi. Saya. Halo. Assalamualaikum. Enggak, sini aja. Ibu-ibu ada enggak yang tadi saya sebutkan? Mana angkat tangan? Bohong langsung. Lagi ada lagi? Banyak kan, betul. Ya, wah semuanya. Nah, ditinggal ini. Saya mau nanya. Jam berapa? 1 yang dirasakan Mbak, ulu hatinya kayak ada yang ngerong-ngerong enggak?
berarti nyerangnya mimpi ya. Kalau secara fisik enggak kerasa. Kaki lemas. Oke. Ada yang oke. Yang tersedak rasanya ketika jam-jam itu? Panas? Panas mananya? Gerak. Ya memang lebih panas Bu ini mah. Panasnya kayak di balsemi. Kayak balsam. Wah, ini kalau rukyah masal rame kayaknya. Tapi nggak ada malam ini. Kapan-kapan ada rukyah masal ya, tapi nggak sekarang. Panas. Ya, sama Nuwun Sewu ya, Tat. Saya pernah ke Ustadz Wildan juga. Saya sama suami. Iya, terus gimana ya? Banyak kayak saya panas terus muntah, terus kayak nangis, hampir nggak sadar juga. Saya cuma pengen gini, Tat. Saya kebetulan dari Muntilan jauh. Saya bersama suami. Saya dari Banyumas lebih jauh. Saya dengan suami, kebetulan suami itu sering banget sakit, tapi kalau ke rumah sakit semua baik-baik aja. Kayak kemarin terakhir saya CT scan abdomen di JIH itu. Ya nanti curhatnya nanti. Ya, ibu saya catat nanti boleh curhat tapi di sesi tanya jawab ya. Ini belum selesai materinya. Coba yang lain lagi mana? Yang dari jam 1 sampai jam 2. Ya, Mbak Nikop. Rasanya apa yang dirasa apa? Nyeri tulang belakang, kemudian lemas di pagi hari. Tulang belakangnya mana? Ini sepanjang ini. Saya Pinggang. sebenarnya memang kena HNP gitu ya. Cuma Apa? saya kena HNP secara kejepit gitu. Tapi sudah menggunakan perobatan dokter. Cuman saya juga sudah pernah ini ruqyah juga gitu. Cuman kenapa kok berapa kali saya suntik itu, saya sudah 8 kali suntik lumbal, tapi masih sering kerasa. Dan mohon maaf sebelumnya, saya suka kayak indigo gitu loh. Oh ya. Iya. Dan saat Paham. Nanti di sesi tanya jawab tanya lagi ya. saat tadi Ustadz bilang itu, tadi saya merinding. Tadi yang apa? Enggak, ini saya cuma pengen tahu keluhannya di mana. Mbak di tulang belakang, bagian lumbal di pinggang, ibu panas, kayak di balsam. Mbak panas, kakinya lemas, kayak ketarik-tarik ya? Ya. Jadi kalau kaki yang bermasalah, oh ya ibu. Iya. Ibu dulu. Ya silakan. Apa? Jam 1, jam 2 betul? Iya. Setiap 1, 2 itu jam 1 tuh sekarang tuh. Halo, enggak dengar. Sampai sekarang alergi setiap hari. Alergi apa tuh? Ruam-ruam itu radanya setelah diberi cetirizine. Hah? Apa? Enggak. Radanya setelah diberi cetirizine. Setiap hari alergi. Timbul alergi kalau misalkan kena air atau berkeringat. Semacam itu, sampai sekarang masih alergi. Alergi. Ya, ulu hatinya sangat sakit sekali, pinggangnya juga sakit. Setiap malam itu panas dan dingin. Dalam dadanya dingin. Sering Gimana? Sering mimpi kuburan enggak? Ya, Ya. sering kayak apa ya? Dibawa ke alam mereka, dan pernah ada saya merasakan ada sosok seseorang yang di samping saya tidur. Gitu loh. Sampai saya, ya Allah, kalau mereka itu mendekati aku akan aku bunuh, sampai perasaan saya, karena saya merasa terganggu dengan Ya. itu gitu. Oke, menarik ini. Menarik semua sih, nggak ada yang nggak menarik.
Nggak, kalau kebanyakan saya lupa. Tapi nggak apa-apa, saya ingat-ingat ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, langsung apa keluhannya setiap jam 1 sama jam 2? Saya pas sampai di sini terasa panas di bagian paha sampai kaki ya Pak. Mendengarkan suara Ustadz itu pengen keluar dari sini. Apa? Terasa panas. Ibu nggak pakai nikob kan? Buka aja deh maskernya. Rasa panas? Saya panas Pak di bagian paha. Jam 1? Bukan saya. Oke. Mengumpulkan ya pengalaman-pengalaman pesan sihir dulu yang lain. Jadi mohon maaf, jangan curhat dulu ya, atau keluhan yang lain nanti akan kita apa namanya, kalau beruntung ya kita jawab satu persatu. Intinya dari yang tadi Mbak, kaki sakit atau ngerasa tertarik, halo. Nah, pertama bisa terjadi karena kalau memang sihir, ya nanti perlu dianalisa lebih dalam. Itu metode sihir-sihir yang kemudian hal-hal ya dengan rumus-rumus sihir yang tadi saya sebut dengan metode tilasmun, sehingga di jam-jam itu kena efeknya. Maka saya sarankan untuk semuanya, termasuk ibu tadi yang kena saraf kejepit, ya, bangun di jam segitu, paksa walaupun beratnya bukan main. Karena kalau memang betul itu pakai metode sihir-sihir bin, itu kondisi kamar kayak kedap, kondisinya tuh kayak di dalam studio, ruang podcast itu yang banyak peredam suaranya, sehingga suara adzan akan kedengar, susah untuk kedengar. Kalaupun Allah takdirkan bangun, ya, maka akan berat sekali untuk melaksanakan, atau hanya sekedar wudhu itu beratnya bukan main. Maka ini jihadnya ibu, bang, bangun wudhu. Intinya copot tengkuk. Jika akan ngikat di area tengkuk terlebih dahulu, sesuai sabda Rasulullah alaihi wasallam, bahwa saja yang bangun di sepertiga malam dua ikatan lepas, semua ikatan lepas. Fa asbaha nasyitun thayyiban nafas. Dia akan berbahagia dalam kondisi jiwa yang baik, jiwa yang sehat, penuh dengan mood yang bagus, dan juga rajin. Tapi kalau enggak, dia akan berbahagia dengan malas dan buat buruk. Maka ikatan-ikatan setan itu
punya dukungan ya terhadap sihir-sihir yang. Jadi kalau bisa jam segitu wudu, melakukan istintar. Istintar itu apa? Ngirim air, kemudian paskan air ya. Kemudian lamakan ruku dan sujud. Lamakan ruku dan sujud. Ayat-ayat tentang bintang. Mau dicatat? Catat. Ini mic-nya ada jinnya kayaknya serius. Saya masuk ke dalam lagi ya. Hah? Oke. Halo, halo. Cek, cek. Al-A'raf ayat 56 maaf ayat 54 sampai 56. Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Kemudian Al-Hijr ayat 16 sampai 17. Bentar, saya cek dulu nih. Juz 14 Al-Hijr. Tadi berapa? Al-Hijr 16 17. Kemudian As-Saffat 1 sampai 10. As-Saffat 1 sampai 10. Kemudian surat Al-Mulk 1 sampai 5. Al-Mulk 1 sampai 5. Ini surat Ar-Rahman. Tadi kelewat ya. Ar-Rahman dari ayat berapa itu yang ya masyarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Ayat 33 sampai 36. Ayat 33, ayat 33 sampai 36. Kemudian surat At-Tariq seluruhnya. Kemudian fokus surat Al-Falaq. Al-Falaq. Wis, nyetrum ya. Serius. Dan mic-nya nyetrum. Ganti. Mic-nya nyetrum. Jangan saya Ustaz nomor di kalung saja. Sudah ini. Sudah dapat kesempatan. Awas nyetrum. Ini dia. Kemudian kalau bisa nih ya,
dari awal malam itu sudah sediakan air yang disaring, kemudian ditaruh di depan rumah, di halaman. Syukur yang kita ambil itu embun, ya, embun yang netes dari langit. Nanti ada doa-doanya di buku Ruqyah itu mudah. Udah pada punya belum? Kalau belum nanti ada di stand. Kita bawa buku cuma, oh ada di sini ya. Nah ini bukunya. Ini sudah saya jelaskan doa-doanya, agak panjang, nanti baca sendiri di sini. Bukan promosi, untuk membantu antum aja ya. Iya. Nanti ada doanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kemudian ada doa-doa yang lainnya, khususnya kalau memang itu sihir ada doa khusus di situ. Yang sudah saya rangkumkan dari berbagai macam referensi-referensi yang saya miliki di rumah. Dan itu terrangkum semua dari kitab di buku Ruqyah itu mudah. Kalau bentar lagi musim hujan itu malah lebih enak. Cuma saya mau kasih sedikit rahasia dari pengobatan-pengobatan sihir yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang namanya pengobatan sihir itu kadang mencari sesuatu yang sejenis dengan metode sihir yang dilakukan. Contoh begini, ketika Nabi Musa duel sama penyihir-penyihir sewaannya Fir'aun, ya, beliau diwahyukan Allah untuk melempar apa? Kenapa tongkat? Karena penyihir-penyihir Fir'aun juga pakai tongkat serta tali temali. Dan penyihir-penyihir Fir'aun itu juga keahliannya membuat ilusi, sehingga seakan-akan tongkat dan tali mereka itu berubah jadi ular. Makanya Allah mengubah langsung tongkat itu jadi ular. Ini mengubah loh ya, bukan mengilusikan. Beda kan? Ilusikan hanya main bayangan. Kalau mengubah secara zatnya berubah, sehingga penyihir sewaan Fir'aun itu semua tersungkur sujud dan beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Dan mereka katakan ini mukjizat, ini bukan sihir, nggak mungkin sihir bisa mengubah sesuatu. Itu satu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disihir oleh Labid bin A'sam, itu disihirnya pakai apa? Rambut yang tercecer, masih nyantel di sisir beliau. Jumlah ikatannya ada 11. Allah turunkan Al-Falaq An-Nas jumlahnya 11 juga. Jumlahnya 11 untuk menghancurkan buhul-buhul yang diikat oleh Labid bin A'sam untuk menyihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan lain sebagainya. Maka berangkat dari ini, ulama yang takhusus dalam bidang ruqyah atau pengobatan itu mengkiaskan hal-hal yang serupa itu untuk pelepasan sihir. Kayak misalnya daun bidara untuk mendinginkan sebagai lawan sihir yang sifatnya panas. Air juga demikian. Ada yang menggunakan bekam karena sihir setan itu berlarian di pembuluh darah manusia. Ketika memang ada indikasi di sihir pakai metode bintang, baca ayat-ayat tentang bintang dan cari benda langit yang jatuh ke bumi, entah itu embun atau air hujan, yang penting jangan meteor. Enggak, atau mimi peri. Dia nyentuh orang kesurupan pakai metode bintang, sembuh langsung. Jinnya takut. Jinnya kemanusiaan. Ya, jadi metode-metode yang semacam ini bisa kita
amalkan ya, sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Sekali lagi kita susah untuk merumuskan ya, misalnya satu metode bisa untuk semua jenis sihir itu belum tentu juga, belum tentu yang demikian itu. Karena kadang-kadang kasus, misalnya kasus pelet, yang satu disihir pakai metode tanah, penyembuhannya pakai tanah juga tuh, grounding di pantai, ajak healing, kemudian suruh jalan-jalan tanpa alas kaki di pantai sambil dirukyah, bisa buat lepas energi-energi itu. Tapi di satu sisi yang lain, pelet juga nih misalnya, tapi disihirnya pakai angin, ditaruh di pantai, yang nggak nyambung ya. Makanya yang namanya pengobatan rukyah syariah itu butuh yang namanya hidayah atau taufik, hidayah pertolongan langsung dari Allah. Kita butuh ilham dari Allah, kita butuh yang namanya bimbingan atau hidayah Allah supaya bisa menuntaskan kasus-kasus sihir. Maka siapapun yang mau merukyah, ini adalah nasihat untuk saya pribadi khususnya, untuk benar-benar menjaga ketakwaannya kepada Allah. Karena siapa yang menjaga ketakwaannya, kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian sama Allah, nanti Allah akan mengajari kalian, memberikan kalian hidayah, mengajari sesuatu yang kalian sebelumnya tidak tahu. Jadi penting menjaga ketakwaan, enggak cuma sekedar kita mengandalkan bacaan kita saja, hafalan kita saja, atau mungkin popularitas kita saja. Enggak, itu enggak ada faedahnya apa, enggak ada faedahnya sama sekali. Karena keberhasilan itu landasannya adalah takwa dan ikhlas, bukan yang lain. Maka jangan sampai ada niat-niat yang khianat ketika lagi merukyah atau mengobati orang. Termasuk bapak ibu yang mungkin lagi kena ganggu harus menanyakan kepada diri sendiri, kira-kira apa nih motivasiku untuk sembuh. Ya, semoga itu bisa sedikit menambah hasanah pengetahuan kita, dan kita percaya sihir bukan untuk takut sama sihirnya. Sihir itu memang nyata, dia punya hakikat. Kita percaya sihir karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah nggak mengatakan ada sihir yang membahayakan di Quran, kita mungkin nggak percaya. Boleh kita nggak percaya. Tapi ketika Allah katakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari keburukan penyihir-penyihir yang menghembuskan mantra-mantranya pada buhul-buhul atau ikatan-ikatan, maka kita wajib percaya. Apa gunanya surat itu diturunkan? Apa gunanya Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas serta Al-Ikhlas serta ayat kursi tiap pagi dan petang dan menjelang tidur, kalau bukan kekhawatiran tentang jahatnya pengaruh-pengaruh sihir? Dan sihir bukan haluisme, dia ada dan berbahaya. Makanya kita harus meminta perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu di alam raya ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam shawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan.